Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Falvi dengan NIM 230305143. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar Python dalam mesin learning. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar pengguna eh, Python dalam machine learning. Nah, Python itu merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dalam bidang machine learning. Hal ini dikarenakan Python memiliki sintaks yang sederhana, mudah dipahami, terus juga serta didukung oleh banyak library, yaitu yang pertama library yang powerful. Ada Pandas, ada NumPy, ada Matplotlib, dan yang terakhir tuh Scikit-learn. Dalam proses machine learning ini, Python itu digunakan untuk beberapa tahapan utama. Nah, yang pertama itu pengelola data atau pre-processing, di mana mengolah data dibaca, dibersihkan, dan dipersiapkan sebelum dianalisis. Pada tahap ini tuh, library ini seperti Pandas sangat membantu dalam mengelola data berbentuk tabel seperti itu. Yang kedua itu yaitu proses analisis dalam perhitungan Python memungkinkan untuk melakukan berbagai operasi matematika dan statistika guna menemukan pola dalam library seperti NumPy dan sering digunakan untuk perhitungan numerik yang efisien. Oke, cukup segitu aja untuk penjelasan dasar-dasar ya machine learning. Oke, kita akan lanjut untuk penjelasan perbagian kode dari tugas tersebut. Kita akan pertama tuh membuat import library-nya. Yang pertama itu ada import yang kita memakainya itu import pandas. Kita memakai pandas, kita menggunakan pandas ASPD dan di sini tuh pandas ini tuh digunakan untuk mengolah data seperti itu apa ya? Data table itu seperti Excel lah. Nah, yang kedua itu kita memakai import matplotlib. Matplotlib titik pilot. Kemudian pilot nah, SPLT. Nah, gunanya matplotlib pilot ini tuh digunakan untuk membuat grafik dan untuk PD dan PLT ini tuh adalah sebenarnya itu singkatan biar penulisannya itu sih lebih cepat. Nah, yang kedua itu kita akan apa ya? Membuat biar membaca file CSV-nya dan kebetulan saya sudah membuat ini file CSV-nya itu yang namanya data nilai CSV. Oke, kita akan buat biar membaca kita memakai df pd read CSV read CSV. Kita akan masukin variabelnya yang akan dimasukkan yang bernama itu tadi nih ya, data nilai CSV. Kita akan masukkan, tinggal di copy, saya sudah salin. Ini hapus. Nah, ini tuh gunanya membaca membaca file data yang bernama tuh nih data nilai CSV, membaca nanti bakalan si file CSV tersebut. Nah, data dimasukkan ke dalam variabel df. Nah, itu df itu sebenarnya data frame. Data frame itu seperti tabel ada garis dan kolom. Nah, kita di sini akan lanjut ke menghitung rata-ratanya. Di sini kita buat rata-rata rata df grup I. Dan di sini kita akan memakai is itu mata pelajaran. Mata pelajaran. Dan di sini akan
eh untuk ini, grup BI ini mata pelajaran itu bisa dibilang mengelompokkan data berdasarkan mata pelajaran. Nah, kita akan masukin nilainya di sini. Kita mau kayak nilai, salah typo, nilai, terus kita menggunakan min. Nah, untuk nilai ini tuh bisa mengambil kolom ini, mengambil kolom rata-rata. Ya, kalau untuk nilai ini mengambil kolom nilai saja. Kalau untuk main tuh biasanya itu menghitung rata-rata kalau main. Dan itu tuh tiap kelompok. Jadi tuh contohnya tuh kalau matematika tuh rata-rata sendiri. Nah, kalau untuk bahasanya itu rata-rata. Nah, untuk kita lanjut itu menampilkan hasil, kita menggunakan di sini print hasil rata-rata. Dan kita di sini nilai nilai dua. Ini akan menggunakan print rata-rata. Nah, untuk menampilkan hasil ini bisa dibilang ini menampilkan hasil perhitungan nanti ke dalam terminal. Dan print rata-rata ini bisa dibilang jadi ini tuh kita bisa melihat angka rata-ratanya tuh tanpa grafik seperti itu. Kita masuk ke membuat grafiknya. Kita menggunakan PLT figure. PLT figure fixed size. Fixed size yaitu kita menggunakan itu hasil 8,5, dan lalu PLT bar sini rata-rata indeks ini rata-rata kita menggunakan itu eh menggunakan values rata-rata values, lalu kita kolom sky blue. Kita menggunakan edit. Nah, untuk PLT figure ini sebenarnya itu 85 itu ini untuk ukuran grafiknya, dan untuk PLT bar itu untuk membuat grafik batang. Nah, secara detailnya itu rata-rata indeksnya itu nama mata pelajaran nanti sumbu X, dan lalu rata-rata value-nya ini nanti nilai rata-ratanya itu adalah sumbu Y. Di sini kita akan menambahkan judul dan label bisa dibilang.
untuk memberi judul grafik dan memberi sumbu X dan Y. Kita di sini menggunakan PLT title, menggunakan PLT title. Di sini rata-rata nilai per mata. Kita di sini ambil mata pelajaran. Di sini lalu kita menggunakan PLT X label. Di sini kita menggunakan mata pelajarannya, mata pelajaran X. Ini menggunakan PLT Y label. Kita menggunakan rata-rata nilai. Nah, ini adalah bisa dibilang memberi judul grafik dan memberi di sini bakal ada sumbu X dan Y. Ini codingannya menggunakan PLT. Lalu kita tuh akan menyimpan grafiknya menggunakan itu PLT save grafik, lalu hasil tugas PNG. Nah, itu tuh untuk menyimpan codingan tersebut itu untuk menyimpan grafik ke file gambar dan berguna buat laporan atau dikirim itu. Nah, lalu kita akan buat apa ya, menampilkan grafiknya itu PLT show itu gunanya tuh untuk menampilkan grafik ke layar gitu. Oke, di sini saya akan coba run. Kita langsung run untuk hasil program tersebut. Dan untuk hasil rata-rata nilainya itu mata pelajaran di bahasa Inggris itu ada di nilai 82,5. Nah, untuk informatika itu ada di 95. Di sini grafiknya dan matematika itu di 75. Dan nilai tertinggi itu di sini ada di informatika yang bernilai itu 95. Lalu nilai terendahnya itu ada di matematika. Nah, untuk sumbu X atau horizontal, horizontal untuk ke bawah. Nah, itu nama-nama mata pelajarannya, dan untuk Y itu kan vertikal ini. Nah, vertikal ini untuk nilai-nilai rata-rata tinggi batang, menunjukkan besar nilai. Nah, batang informatika ini paling tinggi dan nilainya paling bagus di 95. Lalu matematika ini ada di paling rendah, dia itu paling kecil di 75. Nah, berdasarkan hasil program yang saya jalankan, diperoleh rata-rata nilai untuk setiap mata pelajaran. Mata pelajaran informatika memiliki rata-rata itu yang tertinggi paling besar itu ada di 95, diikuti oleh bahasa Inggris, di situ ada di nilai 82,5, dan matematika itu sebesar 75. Hasil ini juga visualisasi dalam bentuk grafik batang, di mana terlihat bahwa batang informatika itu paling tinggi, menunjukkan performa terbaik, sedangkan matematika itu memiliki batang yang terendah. Mungkin dari saya penjelasannya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.